mengenai fungsi yang ada pada dashboard si Flash. Iya, ya. Ya, Pak. Kita Jadi mulai ya. Pak Suirman sudah membuka untuk dashboard si Flash? Oh iya, ya, sebentar. Sudah ya? Tampilannya sama seperti ini ya, Pak? Iya, ya, sama. Baik. Untuk aplikasi pulsanya sudah dibuka, Pak? Sudah daftar? Sudah. Sudah ya? Iya. Baik, dari dashboard ataupun dari aplikasi, ada yang ingin ditanyakan, Pak? Mungkin ada kendala? Misalnya dari biller dulu. Kan di sana biller itu ada apa? Ada yang dari BCA, kemudian dari apa namanya itu? Bos Pulsa, Load ya? Multirelo gitu ya. Iya. Nah, Yang itu cara ditanyakannya mengenai depositnya produk. bagaimana itu? Cara deposit, baik. Untuk dari menu pertama, main navigation ini, dashboard sudah mengerti semua, Pak, button-buttonnya. Transaksi sukses, gagal, pending, sudah semua? Ya, sudah paham Oke, kalau yang itu. sudah ya. Master data juga sudah paham ya? Akun ini list untuk orang kepercayaan dari Pak Suherman dimasukkan ke sini, nama akunnya. Kemudian kalau counter ini database counter Bapak yang nanti daftar ke aplikasi pulsa milik Bapak. Ini dompet pengguna. Untuk saldoku dan saldo pay later atau saldo servernya sudah mengerti juga? Ya, kalau Saya saldo jelaskan pay later. sedikit ya. Baik, Ya. saya jelaskan ya. Jadi saldoku ini yang di sini merupakan total saldo deposit counter ke server. Nah, untuk total saldo pay later atau saldo server itu adalah saldo yang diberikan server kepada counter dan itu secara tempo atau secara pay later. Jadi nanti yang memberikan saldonya adalah kakak sebagai server. Nah, kakak bisa memberikan saldo tempo kepada counter, itu harus adanya proses verifikasi terlebih dahulu pastinya. Nah, nanti dibantu oleh orang dari kakak, yaitu salesnya, yang akan melakukan verifikasi sebelum memberikan saldo pay later atau saldo server kepada counter. Oh iya. Ya, bisa dipahami ya, Pak? Ya, bisa. Baik, ini menu export to Excel untuk mengekspor semua data yang di sini, filter untuk memfilter nama, dan juga untuk memberikan misalkan ingin counter tersebut bisa tarik saldo sesama counter, diaktifkan. Itunya pun sama diaktifkan untuk transfer dan tarik saldo. Ya. Kemudian jika ingin memberikan saldo pay later, di sini juga ya Pak, jadi nanti Bapak klik action, button 3 ini, kemudian klik update, dan nanti di setting nama counter tersebut, itu pay later statusnya ini aktif. Nah kemudian akan tagihkannya per berapa hari, 7 hari kah atau berapa? Ya. Halo. Benar. Ikutin. Kita membentuk. Halo Pak? Halo. Ya. Ya. Pak Sir, Nggak bisa, Mbak ya?
Halo Pak. Ya, ya. Ya, masih saya dengar ini, Mbak. Mohon maaf Pak. Ya, baik. Saya lanjut ya Pak ya. Oh, iya, ya. Kita ke menu produk ya. Sebelumnya Pak Suherman sudah melakukan untuk setting produknya? Nah, itu sudah saya lihat-lihat aja itu. Sudah ya. Jadi Pak Suherman sebagai mitra itu mendapatkan profit atau keuntungan setelah melakukan proses markup harga terlebih dahulu. Oh, Nah, di iya, ya. bagian produk ini ada 3 macam nih Pak. Ada setting produk per item produk, ada markup global, Mhm. sama ini setting produk per item produk. Berarti kalau per item, Pak Suherman harus pilih dulu per kategorinya. Misalkan dari mulai pulsa, pulsa Telkomsel, kemudian grup produknya pulsa reguler, diklik tampilkan. Ini harus diklik tampilkan. Nah, muncul nama item produknya. Nah, kemudian ini biller yang dimasukkan Pak Suherman ya. Jadi Bapak Ya. bisa untuk ganti biller. Di sini ada biller di kami di Grace Place ini, tapi tidak semua item produk sama. Contohnya dari Telkomsel yang 1000 ini, yang ada produk Telkomsel 1000 itu hanya di 2 biller, yaitu BCA Pulsa dan Smart Biller. Nanti Bapak bisa pilih mau untuk menggunakan BCA Pulsa atau Smart Biller. Dipilih saja di klik ini. Kemudian muncul di sini. Nah, ini markup-nya. Ini disesuaikan oleh keinginan dari Pak Suherman, markup-nya ingin berapa. Ya, ya. Kemudian diklik save agar itu muncul nantinya di aplikasi Pak Suherman. Jadi harus diklik save ya. Dan status produknya harus aktif agar item tersebut muncul di aplikasi. Kemudian ini ada button poin untuk memberikan poin ke setiap produknya. Ini setting oleh Pak Suherman disesuaikan ingin berapa poinnya setiap per item produk. Kemudian di sini jika terjadi gangguan di salah satu item bisa melalui tombol button yang ada di sini. Namun jika keseluruhan satu kategori bisa langsung set all gangguan, namun dipilih dulu kategorinya apa. Misalkan yang lagi gangguannya adalah game, satu kategori games ini games Mobile Legends-nya gangguan. Bisa dipilih langsung di sini tampilkan, klik tampilkan, kemudian set all gangguan. Begitupun jika ingin tidak dimunculkan di aplikasi, bisa set all aktif atau unset all aktif. Dari bagian markup produk dengan per item, dengan cara per item, ada yang ingin ditanyakan Pak Suherman? Ada yang kurang Ya. jelas mungkin? Sudah Mengenai jelas biller, ya? itu cara top up-nya ke masing-masing biller atau dia apa satu satu server aja gitu? Tidak, satu saldo. Ya, ya, ya. Ya, nah ini untuk Oh, markup berarti globalnya. ke satu saldo ya? Iya, cara nanti untuk top up billernya di bagian ini ya Pak, kelola server, pilih pembayaran, pilih top up biller. Ya, ya. Nah, kemudian klik tambah. Nah, Pak Suherman ingin untuk melakukan metode pembayarannya ke kami transfer melalui bank apa, misalkan melalui bank BCA. Kemudian klik ingin transfer berapa top up-nya. Jadi hanya ke satu rekening saja, tidak ke per biller. Oh, begitu. Iya. Jadi nanti dari proses Seru ya. Grace Flash, ya dari layanan kami ke Grace Flash yang untuk membagi-bagikannya. Namun dari server ke biller itu proses untuk top up billernya di satu rekening saja. Di sini di amount ini jumlahnya kakak yang top up berapa ke semua biller. Misalkan 500.000, diketik saja 500.000, kemudian klik save, nanti muncul seperti ini. Kopi nominalnya harus sesuaikan angka 3 digit kode angka ini ya Kak. Kopi nominal, ini kopi nomor rekening.
Nanti jika sudah melakukan top up biller, di-upload bukti pembayarannya di sini, di SS terlebih dahulu, di m-banking-nya mungkin, seperti itu. Oh, iya iya. Oh, ya Iya. berarti ke satu anu ya, berarti ke sistemnya Iya, apa ini? ke sistemnya dashboard Ciflash, Oh, Ciflash. web admin, iya, ke web admin. Berarti mana-mana nanti biller kita pilih itu bisa ya? Iya, Artinya bisa. secara otomatis mengambil apa namanya? Mengambil saldo lah dari sana begitu. Iya, benar. Hmm. Oh iya iya, berarti cukup. Melalui admin, ini bisa juga melalui Mitra. Pak Suirman sudah download APK Mitra, versi mobile atau versi aplikasi yang sudah kami kirimkan. Menunya merupakan menu dari web admin ini, Aplikasi mitra. si minimalisnya. Iya, APK Mitra. Oh, belum belum belum. Iya, bisa di-download terlebih dahulu ya. Linknya saya sudah berikan di grup, Pak. Itu ada APK Mitra. Itu merupakan versi mobile dari penggunaan yang ada di web admin. Nah, untuk top up billernya pun juga bisa melalui aplikasi Mitra tersebut, tanpa harus buka Google Chrome. Jadi langsung di APK Mitra namanya. Nanti saya jabrikan linknya ya. Sebelumnya sudah saya kirim di grup. Oh iya. Iya, oke. Tadi dari produk, ini untuk setting produk secara per item, ini markup global untuk semua produk, kemudian ada markup massal, ini per range harga. Jadi produk dengan harga 1 sampai 10.000 ingin berapa di setting markup harganya dan seterusnya. Itu untuk setting markup produk. Iya, iya. Kemudian dari menu yang ada di dashboard ini, pada yang ingin ditanyakan kembali Pak Suherman? Ya, Atau saya lanjut? mengenai biller. Kalau Ya. biller sudah jelas. Nah, sekarang untuk menambahkan saldo dari sistem, misalnya ada counter begitu, caranya bagaimana? Deposit counter. Ya, ya. Ya, oke. Deposit counter ada di menu saldoku. Nanti di APK Mitra juga sama, ada di menu saldoku, diklik. Nah, ini merupakan counter-counter yang melakukan deposit. Tertera di sini waktu pengajuan, kemudian nama counternya, nama pemilik counter, nama counternya, dan metode pembayarannya. Sebelumnya nanti kakak itu harus men-setting terlebih dahulu metode pembayarannya. Jadi counter itu deposit ke aplikasi Pak Suherman itu melalui metode pembayaran apa saja, apakah melalui bank, dan nanti di setting banknya itu bank apa, nomor rekeningnya, itu akan ada di step berikutnya, saya jelaskan. Ini untuk menu deposit terlebih dahulu. Jadi jika memang counter tersebut misalkan ini counter Bening Sel ya Pak. Nah dia metode pembayarannya atau top up-nya melalui ShopeePay. Sejumlah pengajuannya 500.938. Jika dia sudah mengupload bukti transfer maka ada upload buktinya seperti ini. Nah nanti disesuaikan oleh Pak Suherman apakah sudah masuk atau belum mengenai saldo tersebut. Jika sudah masuk maka klik approve, disetujui. Seperti itu. Jika Pak Suherman sebagai server sudah klik approve, maka nanti counter di aplikasinya sudah muncul saldonya, sudah bertambah. Berarti tidak bisa ya Ya. dari sistem Ciflash untuk tambah saldo untuk di counter. Depositnya akan diberikan secara otomatis, itu bisa. Berarti harus counter saja yang request gitu. Kalau untuk deposit top up itu counter, namun untuk munculnya saldo tersebut dari proses pembayaran ke top up itu bisa melalui deposit ataupun manual. Iya, kami berikan untuk rekening deposit itu free 1 rekening. Bisa untuk tambahnya, jadi dari Kakak itu penambahannya per rekening per bulannya biayanya Rp100.000.
free 1 aja gitu ya. Benar. Kemudian setting produk. Nah, di sini untuk produk, setting produk. Kemudian kategori produk, ada pulsa, paket data, game, voucher fisik. Kemudian kategorinya kemudian kategorinya Bagaimana? Bagaimana, Pak? ini untuk list produk. Nah, di sana itu ada kategori produk ya berupa pulsa, kemudian sub kategori produk, kemudian grup produk. Iya. Nah, kalau grup produk ini bisa dibuat enggak? Misalnya diganti namanya pulsa reguler atau transfer pulsa, bisa ditambahkan enggak menunya ini yang grup produk? Kalau menu ini sudah memang dari kami, Oh, dari nama-namanya. sana ya? Iya. Oh ya, Memang siap-siap. yang ditambahkannya apa, Pak? Maaf. Kan di sini ada list produk, Ya, kemudian setting produk, ya, di sana ada kategori produk misalnya pulsa, ya, terus ada sub kategori, iya yaitu benar. pulsa Telkomsel misalnya. Nah, Iya, kemudian ada grup grup produk. produk. Nah, itu Mm-mm. pulsa reguler misalnya, transfer pulsa, Mm-mm. itu bisa ditambah enggak menunya atau memang begitu dari sistem? Iya, sistem kami seperti ini untuk pilihan per menunya. Jadi pertama nama menunya dulu, kemudian subkategori ini merupakan jenis providernya, dan ini grup produk. Jadi dari provider tersebut menyediakan pulsa reguler, transfer pulsa, dan Telkomsel dan unik misalkan untuk yang Telkomsel seperti itu layanannya. Ya, ya, paham, paham. Kemudian sebentar, sebentar. Di sini ada markup global, Ya, kemudian markup ya. massal, kemudian pembayaran, up dealer, BRI otomatis. Nah, untuk top up dealer di sini ada pilihan gitu, ada BCA, kemudian BRI otomatis sama Mandiri. Mm. Ini BRI-nya Ya, otomatis ya? iya otomatis, Iya, otomatis masuk. berarti kalau yang BCA sama Mandiri manual. Iya, jika sudah, misalkan kakak sudah transfer untuk top up dealernya, kemudian di bagian dashboard ini masih belum bertambah juga nominal saldonya. Nah, kakak bisa konfirmasi kepada kami di grup, ini saya sudah melakukan top up dealer, kemudian kirim buktinya, namun belum masuk untuk saldonya, seperti itu. Oh iya, iya, siap, Iya, siap. Nanti untuk misalnya saldo belum masuk itu eh, komplainnya via apa ya? di grup saja, Pak, Oh, di grup ya. grup bersama C Software ya, di Berkah Murah Pulsa X C Software ya, di grup itu. Oh iya, Iya, penambahan limit saldo counter. Nah, di sini ada penambahan limit saldo ya, counter. iya penambahan limit. Jadi ini menu ini menampilkan info pengajuan konter yang ingin mendapatkan saldo server yang tadi Ya, saya ya. informasikan. Ya, jadi prosesnya sales akan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada konternya dengan survei langsung. Jika memang konternya tersebut menurut sales tersebut orang dari Pak Suherman ya. Jika menurut sales tersebut konternya sudah memenuhi persyaratan dan memang sudah disetujui untuk proses mendapatkan saldonya, maka ada pengajuannya di sini.
nanti muncul. Ya. Iya, saya jelaskan terlebih dahulu, mengenai aplikasi sales dan aplikasi counter ya, Pak. Jadi memang ada perbedaan antara tampilan aplikasi untuk sales, ini aplikasi untuk sales yang ini aplikasi untuk counter, pengguna. Nah, perbedaannya itu, jadi untuk aplikasi sales ada 3 menu tambahan, Pak, yaitu persetujuan saldo server, kemudian ada tagihan counter, dan pembayaran tagihan counter. Jadi di sini, sales pun juga bisa melakukan persetujuan. Dia melakukan pengajuan terlebih dahulu, nanti persetujuannya bisa dari Kakak sebagai servernya ataupun dari salesnya. Nah, nanti jika memang sudah waktunya counter melakukan pembayaran, maka sales akan masuk ke menu pembayaran tagihan counter. Nanti dipilih counter mana yang melakukan pembayaran. Atau jika counter-counter tersebut ingin mengetahui tagihannya berapa, bisa dilihat di menu tagihan counter. Counter mana saja yang perlu ditagih, tanggal jatuh temponya kapan, seperti itu. Iya. Dan nanti pengajuannya jika di web admin munculnya di sini. Pengajuan yang dilakukan oleh sales. Dan ini adalah histori. Jika memang sudah ada yang melakukan pengajuan, maka akan ada historinya di bagian sini. Saya, saldo biller saya. Oke, lanjut ya. Ini setoran sales. Jadi ketika sales melakukan penagihan saldo server ke counter-counter, maka uang yang dibayarkan oleh counter akan tercatat pada sistem di menu setoran sales ini. Pada bagian aplikasi sales yang ini, pembayaran tagihan counter, dia mengklik menu tersebut, dan nanti akan masuknya di web admin di setoran sales. Di bagian sini saat sales melakukan pembayaran. Jadi memang sistem kami saat ini software ini merupakan satu-satunya software pulsa yang memiliki sistem pencatatan baik kas masuk maupun kas keluar. Baik mulai dari pencatatan deposit saldo counter dan juga top up biller dari server ke biller itu semuanya by system. Jadi agar pencatatannya juga menjadi lebih rapi dan terhindar dari kerugian bagi para mitra kami. Maka dari itu kami lakukan semua pencatatannya by system secara mekanis. Oh iya, iya. Iya. Kemudian ini tagihan server. Nah, jadi setiap bulannya saya sudah informasikan bahwa ada biaya layanan yang ditagihkan setiap bulannya kepada mitra. Ya, Nah, ya. nanti mitra melakukan pembayarannya itu di tagihan server ini. Iya, di tagihan Ya. server, dilihat untuk tanggal jatuh temponya tanggal berapa. Jika memang sudah tanggal jatuh tempo, maka bisa diklik action klik bayar. Seminggu sebelum waktunya untuk tanggal jatuh tempo, nanti kakak akan mendapatkan reminder dari kami melalui WhatsApp. Jadi reminder tersebut berisikan mengenai pembayaran untuk pengingat biaya layanan per bulannya, seperti itu. Ya, tagihan server yang Iya, berapa? benar. 100.000 Iya, ya. iya, untuk transaksi 0 sampai 3.000 transaksi. Oh ya. Iya, Kemudian, nah, transaksinya kemarin kan bisa via aplikasi dan juga bisa via WhatsApp. WhatsApp, oh ya baik. Untuk format transaksi menggunakan WhatsApp, itu akan saya kirimkan Japri setelah ini. Jadi akan ada formatnya, agar kakak bisa melakukan transaksi via WhatsApp juga. Oh ya. Nah, itu Iya, settingnya di mana itu untuk nomor WhatsApp? Siapa nanti yang nanti di ada nomor senternya. Oh, dari Iya, Jeples ya? dari layanan C Software, ya benar. Oh,
kira kita yang buat gitu? Tidak, sudah ada formatnya dari kami. Oh, ya. Nah, iya. Siap, siap. Berarti sangat mudah sekali ini untuk pengaturan segala macam gitu. Iya, benar. Di sini ada histori transaksi. Jika Pak Suhirman ingin melihat transaksi yang terjadi di 1 minggu ke belakang atau ini maksimalnya 90 hari ke belakang ya Pak, bisa untuk lihat di histori transaksi ini. Difilter terlebih dahulu, diatur tanggalnya, misalkan ingin melihat transaksi yang terjadi tanggal 3 Mei, tanggal selesainya di tanggal 3 Mei juga. Kemudian diklik apply. Nah, ini merupakan transaksi yang terjadi pada tanggal 3 Mei, seperti itu. Iya. Jika ingin melihat profit ya di hari sebelumnya. Ya, ya. Ini Bu, sedikit yang apa namanya? Misalnya transaksi via WA gitu kan, kemudian dikasih satu nomor ya. Iya, Iya. Nah, itu untuk membedakan ke transaksinya ke server mana begitu, bagaimana itu? Contohnya saya baik, kan, untuk transaksi via WhatsApp akan dibantu oleh rekan saya ya Pak untuk penjelasannya. oh iya ya, Mas Fajar, halo? Ya, halo, selamat siang Pak Suhirman. Salam iya kenal iya Pak. iya, ya ya salam kenal. Sedikit membantu menjelaskan terkait pertanyaannya tadi mengenai transaksi WA ya. Nah, jadi tadi kan yang ditanyakan untuk membedakan tahunya gimana membedakan servernya dari server mana untuk transaksinya karena senternya hanya satu gitu Pak ya maksudnya ya. Ya ya ya. Nah, jadi gini Pak, nanti di transaksi via WA itu setiap format transaksi yang dikirimkan melalui nomor center itu di header pesannya itu sudah otomatis dia ada nama mitra masing-masing. Jadi misalkan aplikasi Pak Suirman namanya Murah Pulsa ya. Nah, jadi Ya ya ya. nanti di header pesannya itu ada keterangannya Murah Pulsa, baru isi pesannya apa misalkan transaksi pengisian pulsa Telkomsel ke nomor sekian status berhasil, nah, seperti itu Pak. Jadi untuk membedakannya jadi setiap server itu setiap mitra kami di headernya itu sudah dengan nama masing-masing servernya masing-masing seperti itu. Mungkin Jadi memang layanan C software memang sedemikian rupa dirancang supaya ketika ada mitra kami yang join itu begitu install, begitu sudah tersedia aplikasi di Play Store dan adminnya sudah bisa dioperasikan, itu sudah bisa langsung digunakan Pak, langsung bisa jalan tanpa diributin lagi. Biasanya kan kalau software yang desktop atau yang lain gitu, itu masih harus setting produk, connect biller ke sana ke sini seperti itu. Jadi kalau di kami memang sedemikian rupa dipermudah supaya ketika memang sudah bergabung itu sudah bisa langsung dimaksimalkan untuk transaksi oleh pengguna, maksudnya oleh konter-konternya seperti itu Pak. ya, ya, ya. Baik Pak Sudirman, sudah cukup jelas ya Mungkin bisa dari rekan saya. nanti untuk transaksi via WA-nya gitu. Iya, Ya, jadi untuk transaksi via WA itu nanti Pak dari kami akan dikirimkan format transaksi di mana file nanti filenya berupa PDF. Jadi di dalamnya itu ada cara-cara, juga ada beberapa formatnya, misalkan mau transaksi pasca seperti ini, transaksi prabayar seperti ini. Nah itu dikirimkannya hanya ke satu nomor center. Nomor center itu memang dari kami dan kami Ya, ya. memang sudah bekerjasama dengan WhatsApp Business Official. Jadi uh, tidak ada ceritanya nanti dikhawatirkan akan nomornya akan terbennat atau seperti apa, seperti misalkan karena biasanya kan kalau WhatsApp itu kalau yang biasa misalkan pengiriman pesan lebih dari sekian banyak gitu nanti akunnya akan dibennat gitu kan. Nah, kalau dari kami ini karena sudah bekerja sama dengan WhatsApp resmi langsung, jadi udah aman untuk kendala yang seperti itu Pak.
Ada yang lain mungkin Pak yang ingin ditanyakan? Bentar, saya lihat dashboard-nya dulu. Iya, silakan Pak. Terima kasih Mas Fajar untuk penjelasannya. Oke, Mbak. Nah, di sini ada kelola aplikasi, pengaturan APK, Iya, ada running text, benar. send notifikasi, kemudian kontak CS. Nah, Iya, kontak CS, Bu ya. iya, Ini CS WhatsApp, berarti misalnya CS ke saya misalnya ini maksudnya. iya, benar. Oh, iya, iya. Nomor CS-nya Misalnya itu ada, nomor dari mitra, iya. Jika oh, memang Pak Suherman ada nomor telegramnya juga bisa untuk dimasukkan linknya di sini. Jika ingin ditambahkan emailnya pun juga bisa. Jadi nanti munculnya di aplikasi, di bagian chat ini, yang ada di pojok bawah, di kanan bawah ini, jika diklik nanti muncul untuk counter bisa chatnya melalui apa saja, apakah melalui WhatsApp saja, atau ada Telegram, ataupun juga email, seperti itu. Nah, proses settingnya di web admin ini, agar para pengguna itu bisa untuk melakukan chat, atau jika ada yang ditanyakan bisa langsung kepada Pak Suherman sebagai servernya. ya, ya, ya. Ya, untuk running text, ini ada di bagian sini ya Pak. Di bagian bawah yang tertera nilai saldoku dan saldo pay later, ini running text-nya. Jadi akan ada teks berjalan di sini. Ini bisa berupa juga salah satu strategi marketing. Misalkan di sini akan diinformasikan promonya mengenai aplikasi milik Pak Suherman. Ya, ya. Oke, kemudian kalau untuk send notifikasi ini, jika memang ada untuk info penting yang ingin disampaikan kepada para pengguna aplikasi Pak Suherman, bisa dibuat di sini. Dan notifikasi ini biasanya agak panjang pesannya, tidak seperti running text yang tadi singkat. Bisa notifikasi ini agak panjang sehingga munculnya nanti di bagian notifikasi jika di aplikasi. Di bagian notifikasi diklik, maka muncul pesan yang sudah dikirimkan oleh Pak Suherman sebagai server kepada para pengguna aplikasinya. Oh, iya. Sedikit lagi Bu. Iya, Nah, untuk aplikasi kan saya coba download aplikasinya begitu. Nah, di sana iya. yang setelah saya download aplikasi itu yang muncul aplikasi feature kalau tidak salah. Iya, Memang fitur. harus itu ya. Iya. Iya memang, karena itu suatu kesatuan, Pak. Setiap pengguna harus melakukan download. Setelah download aplikasi, nanti akan ada notifikasi di bawahnya untuk download fitur. Nah, itu diklik oke saja dan kemudian nanti akan diarahkan ke Play Store untuk download fitur tersebut. Kemudian diinstal, karena antara aplikasi pulsa dan APK fiturnya itu merupakan satu kesatuan. Jika salah satunya, misalkan APK fiturnya itu tidak di-download, maka APK pulsanya tidak dapat berjalan secara maksimal. Ya, ya. Iya, Oke, oke. Kemudian orang sales. Nah, untuk aplikasi itu kan tadi ada untuk sales, kemudian untuk counter gitu. iya benar. Itu bagaimana itu untuk membedakannya begitu? Iya, cara settingnya Pak Suherman di bagian master data. Oh iya, iya. Pada web admin, ya di bagian master data, kemudian di menu counter. Ya, Nah, jika salah satu misalkan nama counter Syahdu, nama counter Syahdu ini adalah salesnya Pak Suherman. Nah, ya, ya. jika dia ingin menjadi sales Pak Suherman, maka proses untuk aplikasinya di bagian edit ini.
menu edit, kemudian di bagian rules, ini diaktifkannya sales. Jika di bagian rules ini diaktifkannya sales, maka akan muncul menu tambahan yang tadi ada di aplikasi sales. Oh iya, iya. Ya, pengaturannya ada di sini. Pembedaannya antara aplikasi yang untuk sales dan aplikasi untuk pengguna lain itu berada di sini. Saya ulangi lagi ya, pada menu counter, kemudian pada kolom action klik edit, kemudian di bagian rules ini dipilih sales. Maka nanti akan muncul untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Dia ada 3 tambahan menu, yaitu persetujuan saldo server, tagihan counter, dan pembayaran tagihan counter. Ya, 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 ya. Oke. Baik, Pak Suherman, apa sudah cukup jelas, Pak? Cukup jelas, cukup jelas. Baik, dari ketiga menu ini apakah ada yang ingin ditanyakan kembali dari navigation, kelola server, dan kelola aplikasi? Banner ini Pak Suherman sudah mengetahui? Jadi banner ini nantinya akan tampil di bagian paling atas aplikasi Pak Suherman. Sana Ya. ya. Ini bisa untuk salah satu strategi marketing juga, atau jika nanti bannernya itu di-create, misalkan jika ada kendala bisa hubungi CS kami. Nah, saat diklik bannernya itu langsung muncul ke link CS, jadi langsung terhubung ke link CS-nya. Bisa dibuat seperti itu. Iya. Nanti untuk pengaturannya tinggal diklik tambah, kemudian nama bannernya apa, deskripsinya apa, ditambahkan gambarnya di bagian icon ini, kemudian statusnya dipilih aktif, agar bannernya nanti muncul di aplikasi. Bannernya bisa di-setting lebih dari 1 ya, Pak? Oh, berarti dia berjalan ya? Iya, di geser slide ya dia. Oh iya. Penggeseran slide. Kalau untuk ukuran icon sendiri yang di-upload itu berapa ya? Untuk ukurannya itu di 1720 dikali 550 pixel untuk ukuran standarnya. 1700 kali 500. 1720 dikali 550 pixel. Nanti saya kirimkan via Japri untuk ukuran banner dan juga format transaksi, supaya lebih mempermudah Pak Suherman. Siap, 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 siap. Berarti untuk counter ini akan apa namanya? Dia tambah saldonya request via aplikasi ya? Benar, di menu top up. Kalau dia isi saldo lewat apa? Lewat WA bisa enggak? Request misalnya. Tidak, melalui WhatsApp itu hanya untuk transaksi. Request saldo tetap melalui aplikasi. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Berarti ini lebih ke aplikasi sebenarnya ini, Pak ya? Benar, benar Pak. Ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Jadi untuk produk itu sudah otomatis ya ke dealer-dealernya. Berarti top up-nya di satu Iya, tempat ya. apa ya, cukup di sini aja ya Pak, di pembayaran top up biller, bisa juga melalui APK mitranya untuk top up biller, dan nanti diklik tambah. Tidak apa namanya? Tinggal di markup aja sebenarnya ini. Benar. Setelah proses markup selesai, bisa langsung digunakan oleh seluruh pengguna. Jika ingin lebih cepat, bisa dipilihnya untuk setting produknya markup global ataupun markup massal, jadi tidak perlu untuk per item. Oh iya. Siap, siap, siap. Untuk proses top up deposit counter itu di sini ya Pak. Jadi diklik tombol saldokunya, kemudian proses untuk top up saldo Ya. bagi counter ke server Pak Suherman.
counter gitu. Misalnya counter A 50, selisihnya 50 misalnya Rp50. Kemudian counter B itu 75, itu bisa enggak? Bisa. Nanti si counter B itu masuknya adalah counter downline dari si counter A. Iya, yang mendaftarkannya adalah counter A-nya. Atau bisa juga yang daftar langsung counter B. Tapi nanti si counter B itu harus menginput kode referral yang ada di atas ini, yang ada tulisan DA09. Sebaiknya sih untuk counter di bawah counter A itu yang mendaftarkan counter A tersebut. Jadi tinggal pilih counter downline, kemudian diregistrasikanlah data si counter tersebut. Nah, nanti yang akan proses markup-nya merupakan counter A, tinggal dipilih saja. Setelah klik counter downline, nanti ada untuk pilih markup harga. Oh ya, berarti ada di aplikasi ya? Iya, ada di aplikasi. Oke. Markup plan, markup. Counter dompet pengguna. Dompet pengguna sudah, produknya sudah. Pembayaran dealer, kemudian bisa buku, bagian server, ini udah kinerja, histori pengguna. Kayaknya udah semua ini dulu. Sudah cukup jelas ya Pak Suherman ya? Ya. Baik Pak, jika tidak ada pertanyaan dan sudah cukup jelas semuanya, maka akan saya tutup untuk sesi Meet online pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Suherman sudah meluangkan waktunya. Iya, Selamat sore, sukses selalu untuk usaha server pulsanya ya. Sama-sama Pak Suherman. Selamat sore.